Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan demi bayar hutang. Cerita kali ini berasal dari narasumber ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email yang sudah ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman, yang nantinya akan saya bacakan di sini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini dengan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Kali ini ada satu kisah yang dituturkan langsung oleh pelaku yang meminta nama aslinya dirahasiakan. Sebut saja namanya Ferry. Lelaki setengah baya dengan seorang istri dan dua anaknya ini menetap di sebuah desa kecil yang cukup jauh di ujung kabupaten kota yang ada di provinsi Kalimantan. Sebuah desa yang sepi dari hiruk pikuk. Namun di tempat itulah Ferry dilahirkan dan dibesarkan sehingga dapat mengantarkannya menduduki posisi terhormat dengan menjadi seseorang suami sekaligus ayah. Meski hidup dalam keprihatinan karena hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, namun rumah tangga mereka terbilang harmonis. Jika berselisih paham, suami istri itu selalu menempuh jalan musyawarah. Hal itu wajib mereka terapkan untuk menutupi aib dan juga segala bentuk kekurangan yang ada dalam rumah tangga mereka agar tidak terdengar oleh orang luar. Karena begitulah pesan dari para orang tua keduanya. Hari demi hari, Ferry habiskan hanya untuk bekerja dan bekerja. Hal itu ia lakukan selain sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, juga ingin menggapai harapan dan cita-cita. Ya mungkin dengan begitu ekonomi keluarganya dapat berubah dan Ferry bisa menyisihkan sedikit penghasilannya itu untuk masa depan anak-anaknya di kemudian hari. Namun semua itu menjadi sirna tatkala Ferry mulai mengenal yang namanya judi. Berawal ketika rumahnya kedatangan seorang tamu laki-laki, ya ternyata adalah Pramono, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sahabatnya yang juga berasal dari kampung di mana Ferry tinggal saat itu. Namun dia tidak lagi tinggal di sana karena beberapa tahun yang lalu Pramono bersama keluarganya pindah ke kota kecamatan untuk merubah nasibnya. Memang benar, dilihat dari penampilannya saja, dia tampak berbeda dari sebelumnya, lebih rapi dan juga parlente. Terlebih usahanya yang mengalami banyak kemajuan. Salah satunya adalah lapak ikan atau kios tempat menjual ikan. Dan maksud kedatangannya saat itu adalah untuk mengajak Ferry bekerja bersama. "Maksudmu?" tanya Ferry tidak mengerti. "Jadi gini Fer, selama ini kan aku membeli ikan langsung dari para nelayan, yang kemudian ikan tersebut aku jual kembali di lapakku. Nah, aku juga mau kau melakukan hal yang sama, menangkap ikan dan menjualnya padaku. Memang harga yang aku tawarkan tidaklah besar, namun kau bisa rutin menjualnya kepadaku. Karena jika kau tetap bertahan seperti ini, kapan kau bisa maju?" ucap Pramono. Ferry yang mendengar itu pun tertegun sesaat. Tidak dipungkiri, hatinya berbunga-bunga mendengar tawaran dari sahabatnya itu. Namun apa daya, Ferry tidak sanggup menjawabnya karena ia sadar akan ketiadaannya itu. Yang dapat Ferry lakukan hanya tertunduk diam sambil menghela nafas panjang. Melihat raut wajah Ferry yang merenung, Pramono melempar simpul ke wajahnya. Kemudian tangannya yang besar memegang pundak dan meremas-remasnya. "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Masalah kapal motor kan? Kau tidak usah khawatir.
Nanti kau bisa gunakan kapal motorku untuk menangkap ikan, ucap laki-laki berbadan besar itu. Ah, yang benar Pram. Iya, tenang aja. Kau tidak usah memikirkan tentang transportasinya seperti itu. Setelah obrolan keduanya selesai, Ferry pun mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hari itu juga, Ferry dan juga Pramono berangkat ke kota kecamatan dengan membawa segudang harapan untuk suatu perubahan. Dan sesamanya di sana, Ferry langsung menuju rumah Pramono yang terletak di belakang pasar untuk mempersiapkan segala perlengkapan. Karena malam itu juga, Ferry langsung memulai operasi. Hari demi hari pun ia lalui dengan senang hati. Dan tanpa terasa, sudah hampir 3 bulan Ferry bekerja pada Pramono. Meski sangat sibuk, ia tidak pernah lupa akan janjinya kepada sang istri untuk pulang 2 minggu sekali. Namun itu Ferry wujudkan hanya pada bulan pertama saja. Selanjutnya, ia tidak pernah lagi mengunjungi ataupun menjenguk anak istrinya. Bahkan tidak pernah lagi memberikan hasil keringatnya kepada mereka. Ferry mulai terlena dan terpengaruh pada pola hidup bebas dan kerasnya kota itu. Bersama kawan-kawan barunya di tempat kerja, Ferry mulai suka mabuk-mabukan, berhubungan intim dengan wanita nakal, dan ia mulai suka berjudi. Memang untuk kebiasaan yang satu ini membuat Ferry keranjingan, tidak peduli waktu dan juga tempat. Saat sibuk maupun santai, Ferry manfaatkan untuk bermain judi bersama kawan-kawannya. Entah itu di kapal motor itu, dengan menggelar tikar atau di pelabuhan saat kapal motornya berlabuh. Padahal jika dipikir, pendapatan yang diterima oleh Ferry selama bekerja dengan Pramono sangat memuaskan. Berbeda jauh dengan pendapatannya ketika ia masih berjualan ikan di kampung. Ya setidaknya jika Ferry sisihkan untuk kumpulkan, ya ia bisa membeli lapak sendiri. Namun apa daya, Ferry telah terjebak ke dalam harapan semu yang tanpa ia sadari perlahan-lahan telah menggerogoti kenyataan yang sesungguhnya telah dirinya raih. Tiba pada suatu hari, ketika itu Ferry kalah judi dengan nominal yang cukup besar. Tidak ada lagi uang yang tersisa di dalam dompet maupun di dalam saku celananya, semuanya ludes. Demi membalas kekecewaan itu, Ferry nekat mencari pinjaman pada kenalan-kenalannya. Karena Ferry pikir bulan depan ia dapat membayarnya dari hasil keringatnya, dan Ferry akan selalu begitu setiap akan meminjam uang dan mengalami kekalahan di meja judi. Namun apalah cur, saat hutang semakin menumpuk, Pramono mengetahui kegilaannya dan memutuskan hubungan kerja samanya dengan Ferry. Mula hidup dengan berkecukupan, sekarang hidup Ferry pun terkatung-katung. Bahkan dia pun terancam karena tidak sanggup membayar hutang pada kenalan-kenalannya itu. Di tengah kebingungannya karena terus-terusan dikejar hutang, Ferry pun memutuskan kembali ke kampung halamannya dan menjual rumahnya beserta tanahnya yang merupakan warisan satu-satunya dari peninggalan orang tuanya. Sementara istri dan anak-anaknya dikembalikan pada orang tuanya. Selanjutnya, Ferry pun kembali ke kota untuk melakukan kegilaan lagi. Setidaknya ada sisa uang hasil jual rumah dan tanah untuk modalnya berjudi. Namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Ferry kalah lagi dalam berjudi, sehingga saat itu ia benar-benar nekat meminjam uang pada Pak Suryo. Pak Suryo sendiri seorang rentenir yang juga merangkap sebagai kepala preman yang ditakuti di kota kecamatan itu. Tidak kepalang tanggung, bunga yang ditawarkan sangatlah besar. Meskipun demikian, Ferry tetap saja meminjamnya. Namun karena tidak sanggup membayarnya, Ferry pun dikejar-kejar oleh orang suruhan Pak Suryo. Bahkan sampai babak belur dihajar tukang pukulnya. Stres dan bingung itu yang Ferry rasakan sekarang. Ingin rasanya pulang kampung, namun ia sangat malu. Malu pada istri dan kedua anaknya, terlebih malu pada mertuanya. Di saat posisinya yang tengah terjepit itulah, tiba-tiba Roman datang. Roman
adalah salah satu temannya yang dia kenal di meja judi. Roman yang melihat kondisinya Ferry yang seperti itu, dia prihatin dan menyarankan supaya Ferry melakukan ritual minta kekayaan pada jin penunggu Bukit Bawang. "Apa kau sudah gila, Man? Sebingung-bingungnya aku, tetapi masih bisa berpikir waras," ucap Ferry. "Itu hanya sebatas saran saja, Fer. Ya karena aku sangat prihatin dengan kondisimu sekarang ini. Sekarang terserah kau mau mengikuti saranku atau memilih dikejar-kejar tukang pukulnya Pak Suryo dan hidupmu sekarang pun masih lontang-lantung tidak jelas kan? Mau bayar makan pakai apa kalau seperti ini terus?" Roman mencoba meyakinkan Ferry. Ferry yang mendengar ucapan yang dilontarkan temannya itu hanya terdiam, namun otaknya tidak berhenti berpikir. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Roman, tapi kedengarannya sangat sulit dipercaya. "Kau tidak usah khawatir, Fer. Itu tergantung bagaimana kau meyakininya, karena sudah ada beberapa orang yang berhasil melakukan ritual di sana," ujar Roman. Setelah semalaman berpikir, akhirnya esok harinya pun Ferry langsung menemui Roman. Setelah kemenyan sebagai alat ritual sudah didapat, hari itu juga mereka meluncur ke kawasan Bukit Bawang yang ada di kabupaten tersebut. Satu hari kurang lebih jarak tempuhnya, sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui Pak Darmo selaku juru kuncinya di situ. Ferry langsung mengutarakan niatnya datang ke tempat itu. "Saya hanya bisa mengantarkan kamu saja. Perihal apa yang kamu lakukan nanti di atas sana, itu urusan kamu dengan penunggu gaibnya," tutur Pak Darmo. Sebelum melangkah dan juga melakukan ritual, terlebih dahulu Pak Darmo memberitahukan pada Ferry bagaimana caranya menggelar ritualnya, yang ternyata sangatlah mudah. Cukup membakar kemenyan sembari mengucapkan apa yang diinginkan, kemudian bersemedi selama 3 hari 3 malam. Memang kedengarannya sangat mudah, namun cobaannya cukup berat. Selama ini hanya ada 2 orang saja yang mampu menjalani semedi sampai selesai. Terang laki-laki tua bertubuh kurus dan kecil itu. Setelah diberi bekal dan cara ritual, selanjutnya mereka pun melangkahkan kakinya menuju bukit yang tidak jauh dari rumah Pak Darmo. Karena bukit itu terletak di belakang rumah sang juru kunci, kemudian mendakinya secara perlahan-lahan. Tidak lama sampailah mereka pada sebuah batu besar yang menghampar membentuk lempengan yang ukurannya sangat luas. Orang kampung menyebutnya Batu Bendera dan letaknya tepat di bagian sisi atas bukit menghadap ke perkampungan penduduk. Di tempat inilah nantinya Ferry akan melakukan semedi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon pada batu yang berdiri tegak tidak jauh dari Batu Bendera itu pernah ditemukan rambut dan kulit kepala manusia yang menempel, milik seorang tua yang puluhan tahun melakukan tapa brata. Dan usai mengantarkan Ferry, Roman dan juga Pak Darmo segera kembali ke bawah. Hari beranjak gelap. Tinggal Ferry sendiri di tepi hutan itu. Selanjutnya lepas mari Ferry segera memulai ritual, diawali dengan membakar kemenyannya. Sambil duduk bersila, Ferry mengucapkan keinginannya pada penguasa gaib tempat itu. Kemudian bersemedi, dan malam pertama ia sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar dan itu dianggap hal yang biasa. Namun pada malam kedua, hal aneh mulai Ferry alami. Suara tawa wanita dari dalam hutan, suara langkah kaki yang tidak henti-hentinya mengitarinya, dan kejadian-kejadian lain yang menyeramkan. Namun yang membuat dirinya sangat takut ketika sebuah benda jatuh di atas pangkuannya. Lebih terkejut lagi, Ferry merabanya ternyata sebuah kepala. Tak ayal cepat-cepat benda tersebut dibuang jauh dari tubuhnya. Tapi aneh, ketika tangannya Ferry kembali diletakkan di atas paha, kepala tadi sudah ada lagi di atas pangkuannya. Setelah itu hilang entah kemana. Tidak ada yang dipikirkan saat itu kecuali pergi meninggalkan tempat itu. Namun ketika teringat hutang-hutangnya pada Pak Suryo, rasa takut pun menjadi sirna.
sehingga yang ada hanya keinginan untuk tetap bertahan demi mendapatkan uang. Sampailah Ferry pada malam terakhir yang merupakan bagian puncak dari usahanya itu. Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi, mengingat Pak Darmo sendiri tidak menceritakan pada bagian itu. Dia hanya berpesan, jika di hadapannya itu muncul sesuatu, utarakan langsung semua permasalahannya, namun jangan pernah membuka mata, karena Ferry tidak akan sanggup melihatnya. Ferry pun kembali membakar kemenyan, kemudian menyimpan pembungkusnya yang terbuat dari kain itu ke dalam saku celana. Selanjutnya, hanya keheningan yang menimpanya. Silir angin malam yang menusuk dengan keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Baru sejam Ferry bersemedi, tiba-tiba ia mendengar suara tawa wanita dari dalam hutan yang sepertinya terbang mendekatinya. Tidak satu, melainkan ramai sekali dan semakin malam semakin ramai. Terdengar pula raungan binatang-binatang aneh yang menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Dibarengi dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, rasa takut pun mulai merasukinya. Tidak lama kemudian Ferry merasa seekor ular besar tengah melilit tubuhnya dan suara desisannya sangat jelas terdengar di telinganya. Jujur keinginan untuk lari dari tempat itu muncul kembali, namun karena hutang-hutangnya membuat Ferry kembali bertahan di situ. Tidak lama kemudian dari dalam hutan sayup-sayup Ferry mendengar suara deru angin yang perlahan-lahan mendekat. Kehidupan menghilang bersamaan dengan keanehan-keanehan tadi. Dan suara tawa pun menggelegar di depannya, berat dan menyeramkan. Tak ayal tubuhnya menggigil dan keringat dingin pun bercucuran dari lubang pori-pori. Seperti yang dipesankan oleh Pak Darmo, Ferry tidak berani membuka mata. Langsung saja ia utarakan maksud dan tujuannya kepada jin penguasa Bukit Bawang yang tengah berada di hadapannya itu dengan terbata-bata. Tak banyak yang dipinta saat itu, hanya meminta nomor buntut, dan makhluk itu pun menyanggupinya dengan syarat setiap malam Jumat Kliwon, Ferry harus menyembelih seekor ayam hitam di tempat ia bersemedi itu. Jika tidak, dia akan mengambil kembali kekayaannya. Tanpa berpikir panjang, Ferry pun menyanggupinya. Selanjutnya makhluk itu lenyap entah kemana. Yang akhirnya ritual itu pun selesai. Ferry sudah dapat bernapas lega. Akhirnya usaha dia menahan rasa takut itu tidak sia-sia. Pukul 4 pagi, Ferry buru-buru keluar dari area itu. Dengan menyusuri jalan setapak, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi. Sebelum pulang ke rumah, ia sempatkan singgah terlebih dahulu di rumah Pak Darmo. Pak Darmo sendiri pun takjub dengan keberaniannya melakukan ritual di bukit itu. Bagaimana, Nak? Alhamdulillah, Pak, ritual saya berhasil. Jangan lupa dengan syarat yang diajukan oleh penunggu bukit itu ya. Setelah obrolan itu, Roman menjemputnya menggunakan mobil milik majikannya. Sesamanya di rumah Roman, Ferry segera mengeluarkan kain tempat ia membungkus kemenyan sebelumnya. Pada kain itu tertulis 4 buah angka yang nantinya harus Ferry pasang pada bandar togel kode buntut itu. Benar saja, percaya dan tidak percaya. Setelah Ferry memasang, angka tersebut ternyata beneran keluar. Karena malam itu Ferry pasang besar, tak kepalang tanggung uang yang didapat pun ia sangat berlimpah. Selain Ferry dapat melunasi hutang-hutangnya plus bunganya pada Pak Suryo, Ferry pun bisa membeli ruko. Disitulah Ferry tinggal dan membuka usaha jual beli emas. Tidak butuh waktu lama untuk Ferry memiliki aset-aset yang berharga. Anak istrinya pun dijemput dan diajak hidup di kota. Segala fasilitas telah ada di rumah mewahnya itu. Istri dan juga anaknya mengira kalau harta yang dimiliki oleh suaminya ini hasil kerja kerasnya selama ini ikut dengan Pramono. 1 tahun telah terlewati, Ferry dan keluarganya hidup makmur. Syarat ritualnya itu pun dijalankan terus. Ia pergi di setiap malam Jumat Kliwon dengan alasan ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Istrinya pun mengiyakan saja tanpa ada rasa curiga. Kekayaan yang dimiliki Ferry pun semakin melimpah. Toko emasnya yang sudah banyak cabang,
sampai Ferry membuka toko material, rental mobil, dan ia pun memiliki usaha kelapa sawit. Tanah yang ia miliki sudah tersebar di berbagai daerah. Di tahun pertama dan kedua itu, ia selalu menepati janjinya untuk ritual. Di tahun ketiga, semua yang dimiliki itu tidak bertahan lama. Ya dikarenakan Ferry ini terlalu sibuk dengan kekayaannya sehingga lupa pada janjinya pada sang penguasa Bukit Bawang. Pada akhirnya kekayaan yang didapat itu pun berangsur-angsur menyusut dan Ferry pun kembali kepada keadaannya semula. Ketika tidak ada lagi yang dapat ia lakukan di kota itu, Ferry memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai kehidupannya lagi dari nol bersama sang istri dan kedua anaknya. Ferry pun sungguh-sungguh bertobat, tidak akan melakukan ritual ataupun hal bodoh itu lagi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Pokoknya jangan seperti Ferry, tokoh seperti di cerita ini ya teman-teman, yang hidupnya seperti itu dan akhirnya melakukan pesugihan dan akhirnya juga sengsara lagi. Intinya jangan sampai terjerumus ke lembah pesugihan seperti si Ferry ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak sampai sekarang ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun monoton ataupun mungkin terlalu kecil suaranya atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.